Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reta Romazibua dengan NPM 217520019. Akan mempresentasikan mengenai demo sistem dari pengukuran tingkat kesesuaian kinerja alumni berdasarkan profil lulusan. Inilah dia tampilan dari sistem pengukuran tingkat kesesuaian alumni berdasarkan pekerjaannya. Ini tampilan awalnya, kemudian inilah dia home, login, dan alumni. Dan sekarang kita langsung masuk pada login admin. Masuk dengan kode admin. Kemudian admin. Kemudian masuk. Login berhasil. Nah, di dalam sini, di dalam field admin, ada lagi field dari admin itu sendiri, yaitu program studi, peminatan, profil lulusan, alumni, kesesuaian, laporan, dan keluar. Yang pertama, kita masuk pada program studi. Program studi di sini sudah beberapa yang saya buat, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Pendidikan Teknologi Informatika dengan kode program studi. Kemudian, jikalau ingin menambah program studi ada di sini, tinggal ketikkan kode program studi, dan juga nama program studi, simpan, dan jikalau batal juga, tinggal klik batal, maka akan terhapus. Sedangkan jika disimpan, maka secara otomatis akan tersimpan pada program studi. Nah, untuk pencariannya di sini, tinggal ketikkan kode program studi, misalnya 51, enter. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kemudian, jikalau kita ingin mengeditnya juga boleh seperti ini, tinggal edit, misalnya 52, ubah namanya, kemudian edit, maka akan secara otomatis tersimpan. Nah, jikalau batal juga akan terhapus yang sudah kita ketik dulu terlebih dahulu, maka kita akan mengulang lagi pengetikan dari program studi dan kodenya. Selanjutnya, pada field peminatan, untuk peminatan di sini ada beberapa yang sudah saya buat, yaitu dari peminatan program studi. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya buat dari masing-masing prodi. Kemudian, jika ingin ditambah peminatannya, maka bisa dari sini tambah peminatan, isikan kode peminatan, kemudian nama peminatannya, kemudian pilih dari program studi mana, tinggal simpan, dan juga kalau batal maka diulang lagi untuk mengetiknya, dan tinggal disimpan. Nah, untuk pencariannya juga sama seperti dari program studi tadi, tinggal ketikkan kodenya dari peminatan, misalnya seperti DTM tadi, DTM, dan enter, maka akan muncul seperti ini, daftar peminatannya. Kemudian pada profil lulusan, profil lulusan sendiri ada tampilannya di sini, dengan kode profil lulusan, program studi, keterangan, dan aksi. Nah, ada beberapa kode profil lulusan ini, sudah saya cantumkan di sini, kemudian begitu juga dengan profil lulusan, kemudian program studi dari profil lulusan itu sendiri, ada di sini. Nah, kemudian keterangannya atau kriteria-kriteria dari profil lulusan itu sendiri. Seperti ini dia ada beberapa, 1 sampai seterusnya. Kemudian untuk menambahkan profil lulusan bisa dari sini, kita ketikkan kode profil lulusan, kemudian nama profil lulusan, kemudian program studi, tinggal pilih dari mana dia, program studi yang mana untuk sesuai dengan profil lulusan tersebut, dan isikan keterangan atau kriteria-kriterianya tadi, tinggal simpan. Nah, sedangkan untuk batal sendiri ya, untuk mengulang lagi pengetikan dari tambah profil lulusan itu sendiri. Nah, untuk aksinya sendiri ada hapus dan juga edit. Nah, hapus dan juga editnya ini sama juga seperti pada program studi dan peminatan. Nah, kita ketikkan kode profil lulusannya ada di sini, tinggal diubah namanya, kemudian pilih program studinya dan ubah keterangannya. Bisa diubah dan kemudian klik edit, maka secara otomatis akan tersimpan pada profil lulusan.
Nah, jikalau batal, akan mengulang lagi dari pengetikan profil lulusan itu sendiri. Nah, jikalau dihapus ya sudah pasti terhapus secara otomatis dari daftar profil lulusan. Begitu juga pada feed-feed sebelumnya. Jikalau kita mengklik hapus dari daftar tersebut. Kemudian jikalau kita ingin mencari dari salah satu daftarnya, maka sama seperti sebelumnya kita klik kode, cari, kemudian kita isikan kodenya, misalnya ABD, kemudian enter. Nah, maka akan secara otomatis menampilkan dari kode profil lulusan yang kita cari. Kemudian masuk pada field alumni. Nah, untuk alumni di sini ada beberapa yang saya cantumkan dari NPM-nya. NPM, nama, jenis kelamin, program studi, stambuk, peminatan, password, dan aksi. Nah, di sini ada NPM-nya, NPM, dan juga password nanti yang menjadi akses bagi alumni untuk masuk dan mengisi daftar detail alumni. Nah, ini dia NPM-nya. Misalnya saya kopikan aja salah satu di sini nanti untuk bisa masuk pada login alumni. Kemudian di sini bisa juga ditambah alumni. Seperti ini dia tampilannya. Isikan NPM-nya, nama, kemudian jenis kelamin, program studinya pilih, kemudian stambuk, yudisiumnya, kemudian peminatannya pilih dari peminat yang sudah dimasukkan tadi, kemudian passwordnya diisikan oleh admin dan disimpan. Secara otomatis nanti akan masuk pada daftar alumni. Nah, jika batal juga akan mengulangi dari pada pengetikan daftar alumni itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, satu-satu misalkan. Nah, jika batal maka akan mengulangi lagi pengetikannya. Begitu juga pada field-field sebelumnya dan seterusnya nantinya. Kemudian di sini ada juga dari pencarian. Nah, untuk pencariannya sama seperti sebelumnya, tinggal mengisikan kode atau nama alumni, maka secara otomatis akan langsung tampil nantinya siapa yang ingin kita cari. Nah, seperti ini kode. Setelah kita enterkan, maka akan secara otomatis menunjukkan dari kode atau nama alumni yang kita cari. Ini dia. Nah, untuk aksinya sendiri ada edit dan hapus sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita ingin mengeditnya, tinggal isikan di sini apa yang diubah dari nama, NPM, jenis kelamin, pilih, program studi dipilih, kemudian isikan stambuk, yudisium, peminatannya juga pilih, dan peminatannya dipilih dan mengubah isi dari password. Dan di sini juga ada edit gambar atau mengubah gambarnya. Nah, sama juga pada daftar alumni-nya tadi, daftar tambah alumni tadi ada juga gambar bisa dimasukkan. Jika diubah juga bisa dari sini. Nanti tinggal diedit ataupun disimpan pada tambah daftar alumni. Nah, secara otomatis akan masuk pada daftar alumni itu sendiri. Nah, kalau batal maka akan mengulangi lagi dari pengetikan itu sendiri. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, jika hapus juga maka akan secara otomatis dari alumni yang ingin data alumni yang ingin kita hapus. Nah, kita klik ini maka akan secara otomatis terhapus dari daftar alumni yang ingin kita hapus. Kemudian selanjutnya masuk pada field kesesuaian. Nah, untuk field kesesuaiannya tampilnya seperti ini. Tinggal di sini isikan dari tahun kerja yang sudah diisikan oleh alumni itu sendiri. Saya buat sini 2020. Nah, untuk kesesuaiannya ini berdasarkan dari
daftar detail alumni yang diisikan langsung oleh alumni itu sendiri karena sudah mengakses tadi login alumni dan mengisikan daftar atau data-data yang dibutuhkan untuk kesesuaiannya ini, yaitu nanti saya akan terangkan. Saya di sini sudah tinggal menampilkan saja yang sudah mengisi dari ini berdasarkan tahunnya 2020 yang misalkan sudah saya masukkan 2020. Nah, inilah dia daftar data alumni yang sudah mengisi dari akses login alumni nantinya yang akan saya tampilkan. Inilah dia daftar detail alumni. Inilah dia daftarnya dari yang sudah mengisi daftar detail alumni. Ini ada keterangan nomor, NPM, nama, program studi, peminatan, tahun kerja, pekerjaan, dan bidang pekerjaan. Nah, bidang pekerjaan ini nanti yang akan disesuaikan berdasarkan profil lulusannya. Nah, ada beberapa data di sini, ada data-datanya sudah masuk dan diproses. Nah, inilah dia dari tampilan prosesnya nanti di bawah. Nah, inilah dia nomor, NPM, nama, program studi, peminatan, bidang pekerjaan, dan kesesuaiannya. Nah, di sini nanti berdasarkan dari proses kesesuaiannya itu, maka diberikan hasil atau nilai apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, untuk dari penjelasan nilai-nilai ini ada penjelasannya kepada video mengenai metodenya. Nah, metodenya, sedangkan ini untuk tampilan dari sistemnya itu sendiri. Nah, untuk nilainya ada pada video metode dari hierarchical clustering. Nah, inilah dia hasilnya dari proses kesesuaian pekerjaan alumni itu sendiri berdasarkan profil lulusan. Nah, inilah dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, inilah dia datanya yang sudah mengisi berdasarkan pengisian dari daftar detail alumni yang sudah mengakses login alumni. Kemudian ada di sini persentase. Nah, untuk persentasenya di sini ada jumlah alumni yang sudah mengisi daftar detail alumni 988, jumlah yang sesuai 42 dengan persentase 47,27%, kemudian jumlah yang tidak sesuai 46,52%. Nah, untuk persentase ini sendiri, cara hasilnya ini sudah juga saya terangkan pada video metode dari hierarchical clustering. Ya, inilah dia persentase kesesuaiannya. Nah, kemudian setelah selesai diproses, masuk pada field laporan. Nah, ini laporannya seperti ini, tahun kerja, jumlah alumni, jumlah sesuai dan tidak sesuai. Nah, inilah dia, setelah diklik, tinggal cetak nanti, ataupun kembali. Jika cetak, nah seperti ini dia. Nah, kalau cancel dia. Nah, itulah dia. Kemudian field terakhir yaitu keluar. Nah, ini dia. Kalau kita ingin mencari juga nanti untuk tahun-tahun berikutnya bisa dicari diketikkan dari sini. Kemudian ke fieldnya terakhir yaitu keluar. Dan sekarang kita masuk pada login alumni. Nah, di sini ada NPM dan password untuk akses alumni. Sudah saya kopikan tadi dari field kesesuaian. Yang satu di sini, misalkan passwordnya 12345. Ini password biasanya disamakan oleh admin yang nantinya bisa diubah pada akses alumni itu sendiri. Nah, ini dia misalkan NPM-nya sudah saya copy tadi dengan password 12345, masuk. Nah, setelah masuk, maka ada field-nya di sini yaitu profil, detail alumni, dan terakhir keluar. Untuk profilnya sendiri ada di sini, profilnya ya NPM ini dari admin, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, stambuk, dan password juga foto. Nah, untuk yang bisa diedit di sini adalah nama, jenis kelamin bisa dipilih, stambuk, dan password, dan juga gambar. Sama caranya tadi, tinggal mengisikan atau mengetik, memilih,
mengubah dan juga memasukkan. Nah, memasukkan fotonya seperti ini, tinggal diedit nanti. Nah, jika batal maka akan diulangi lagi dari pengetikan edit profil itu sendiri. Nah, kemudian masuk pada field detail alumni. Nah, untuk daftar detail alumni ini sendiri ini yang sudah saya masukkan sebelumnya, daftar detail alumni yang akan ditampilkan nanti pada field kesesuaian dari login admin yang ada pada admin. Inilah dia, jika kita ingin tambah detail alumni bisa seperti ini juga, npm, nah, bisa seperti ini, npm dari lokasi dari admin, nama juga dari profilnya tadi yang sudah diubah, atau jikalau sudah sesuai atau jadi diubah lagi langsung pengisiannya pada tambah detail alumni. Nah, tahun kerjanya diisikan di sini, diketikkan, kemudian pekerjaannya, nama pekerjaannya diketikkan di sini, dan juga bidang pekerjaannya disesuaikan berdasarkan dari bidang pekerjaan dan pekerjaannya itu sendiri. Nah, untuk bidang pekerjaannya yang ingin disesuaikan dengan profil lulusannya ini, tinggal memilih. Inilah dia. Ada beberapa di sini dari yang sudah saya masukkan tadi sebelumnya di admin, yaitu ada beberapa di sini. Inilah dia tampilannya. Nah, dan jika kita ingin mengeceknya lagi, kriteria-kriteria dari profil lulusan ini, tinggal cek di sini, cek profil lulusan, maka akan tampil dari daftar profil lulusan yang ada pada admin. Inilah dia, tinggal pilih dan sesuaikan mana yang mendekati dari teknik atau bagian-bagian pekerjaan di bidang-bidang pekerjaan dari alumni itu sendiri. Nah, misalnya ini lihat dia dengan kode, profil lulusan, program studi, dan keterangan-keterangannya. Di sini tinggal dilihat mana yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, yang mendekati. Ya, yang mendekati dengan bidang pekerjaannya nanti tinggal dilihat dan dipilih pada detail alumni. Nah, detail alumni, pilih, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, maka secara otomatis akan masuk pada daftar detail alumni itu sendiri. Nah, jika batal, maka akan mengulangi dari proses pengetikan tambah detail alumni itu sendiri. Nah, dia. Nah, ini yang sudah saya masukkan. Nomor, npm, nama, tahun kerja, pekerjaan, dan bidang pekerjaan. Yang mirip atau hampir mendekati bidang pekerjaan dari berdasarkan profil lulusan itu sendiri. Nah dia, kalau ada nanti tambahan data statusnya, tinggal dicari dari nama pekerjaannya. Sama seperti cara dari pencarian data sebelumnya. Nah, inilah dia. Nah, dan yang terakhir fieldnya yaitu keluar. Nah, maka akan kembali lagi kepada home atau tampilan awal dari sistem itu sendiri. Dan begitu juga dengan seterusnya, login alumni yang ingin mengaksesnya lagi, tinggal memasukkan npm dan password dari mana npm dan password itu, yaitu dari npm password yang telah diisikan atau telah dimasukkan oleh admin pada field alumni, yang ada pada akses admin. Nah, itulah dia supaya bisa masuk. Dan jikalau tidak ada atau tidak diisikan oleh admin pada akses admin untuk alumni, maka keterangannya nanti akan tidak sesuai dan tidak bisa masuk. Misalkan saya buat asal-asalan di sini ya, untuk login alumni npm-nya atau yang tidak diisikan oleh admin, passwordnya saya buat juga asal-asalan 145, maka keterangannya akan seperti ini. Nah, npm dan password salah. Nah, ini dia npm password salah. Nah, disuruh lagi untuk memasukkan npm dan password yang sudah diisikan oleh admin sebelumnya pada field
dari data alumni. Nah, jikalau sudah sesuai, maka tinggal masukkan dan isi data dari alumni yang diperlukan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai demo dari sistem pengukuran tingkat kesesuaian pekerjaan alumni berdasarkan profil lulusan menggunakan metode residual clustering. Atas perhatian diucapkan terima kasih.